Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Dianita Nurprimasari dari Akper Al Kausal Temanggung. Jadi di sini saya akan menjelaskan perjalanan bagaimana terjadinya ISPA. Jadi ikutin terus ya. ISPA adalah infeksi akut yang menyerang saluran pernapasan atas dan juga pernapasan bawah. Biasanya disebabkan karena masuknya virus, kuman, dan bakteri ke dalam saluran pernapasan. Nah, biasanya ISPA ini terjadi pada anak-anak dan lansia. Kenapa? Karena pada anak-anak kekebalan tubuhnya ini belum stabil, sedangkan pada lansia kekebalan tubuhnya ini semakin menurun. Nah, lalu bagaimana perjalanan terjadinya ISPA? Nah, jadi pertama itu virus, kuman, bakteri itu masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, kok bisa virus itu masuk ke dalam saluran pernapasan? Nah, biasanya orang itu terkena air liur dari orang yang menderita ISPA, atau bisa juga orang itu setelah berjabat tangan, tidak cuci tangan, langsung memegang area muka seperti mata, hidung, mulut. Jadi, virus, kuman, bakteri itu bakalan sangat mudah buat masuk ke tubuh kita. Nah, selanjutnya akan terjadi invasi di saluran napas atas. Nah, jadi akan ada gejala seperti sakit tenggorokan, hidungnya gatal, kayak mau pilek, seperti itu. Nah, selanjutnya masuk nih kumannya ini ke dalam paru-paru. Nah, utamanya di bronkus. Jadi akan terjadi kuman berlebih di bronkus, sehingga akan terjadi proses peradangan yang akan menimbulkan akumulasi sekret di bronkus. Nah, jadi lendirnya ini akan berakumulasi semakin banyak seperti itu. Nah, jadi akan semakin susah untuk bernapas. Kita bisa mengambil MK, bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, dari akumulasi sekret di bronkus ini bisa kita turunkan lagi nih. Jadi mukus di bronkus meningkat, yang menyebabkan bau mulut tak sedap, sehingga orang itu tidak nafsu makan atau anoreksia, dan otomatis intake-nya menurun. Dia tidak ada pemasukan, sehingga kita bisa mengambil MK nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Atau kalau di SDKI itu defisit nutrisi. Lanjut, dari invasi saluran napas atas ini bisa langsung menginfeksi saluran napas bawah, sehingga akan terjadi dilatasi pembuluh darah atau pelebaran pembuluh darah ya. Jadi eksudat ini masuk ke alveoli, sehingga akan terjadi gangguan difusi gas. Jadi akan terjadi gangguan mengalirnya gas gitu, sehingga bisa diambil MK gangguan pertukaran gas. Nah, dari gangguan difusi gas ini bisa kita turunkan lagi menjadi suplai O2 dalam darah ini menurun, sehingga akan terjadi hipoksia, lalu akan terjadi fatigue atau kelelahan. Jadi karena susah buat bernafas, kita mau nafas tuh susah banget, sesak nafas, sehingga otomatis kita tuh lelah. Terjadilah intoleransi aktivitas. Nah, selanjutnya dari infeksi saluran napas bawah ini akan terjadi peradangan yang menimbulkan demam atau peningkatan suhu tubuh, sehingga bisa kita ambil MK hipertermi. Nah, seperti itu perjalanan terjadinya ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Nah, gimana caranya agar terhindar dari ISPA? Nah, setelah kita itu berjabat tangan dengan orang, langkah lebih baiknya kita itu mencuci tangan setelah itu. Atau setelah kita memegang uang, handphone, itu sebaiknya kita cuci tangan. Dan lebih baik lagi, ketika kita mengetahui bahwa orang itu terkena ISPA, kita bisa memakai masker. Dan kita juga bisa menjaga jarak. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.